Pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa melonjak drastis pada penghujung tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, yaitu tahun 2024. Pak Jokowi mau tidak mau adalah melanggengkan, melembagakan kemiskinan itu untuk kepentingan ekonomi. Nah, ini sebetulnya mental-mental kolonial. Yes, betul. Jadi pemimpin negeri ini melihat rakyat ini sebagai orang yang terjajah. Ini yang harus kita lawan. Oke, kita berjumpa lagi dengan Kerajaan TV. Kita masih berbicara dengan Mas In'amul Mustafa, yaitu aktivis Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam, Mas Munib, seorang kreator. Nah, sebenarnya saya memang sengaja sudah lama membuat semacam kritik terhadap persoalan pembangunan sosial masyarakat kita. Memang sudah lama, tidak hanya zaman Pak Jokowi, tapi sejak zaman Orde Baru, tetapi ini tidak berangsur membaik. Yaitu soal kebijakan pembangunan yang menciptakan masyarakat menjadi dependen, ketergantungan. Yes. Tidak kemudian berubah atau tumbuh menjadi masyarakat yang berdaulat. Contohnya apa? Yaitu adanya bansos yang semakin masif, besar, dan kemudian tidak bergerak sama sekali dari sisi kemampuan ekonomi masyarakat, karena semakin besarnya anggaran yang digunakan, ada BLT dan sebagainya, itulah instrumen-instrumennya seperti itu. Ya, cuma memang kadang-kadang saya menilai jangan-jangan memang keterbelakangan pendidikan dan juga kemiskinan masyarakat ini dibiarkan, dilanggengkan. Karena apa? Karena untuk kepentingan momen politik tertentu kemudian dimanfaatkan, dijadikan komoditas politik, kepentingan politik oleh kelompok masyarakat tertentu. Ya. Contohnya sekarang kan pemilu akhir-akhir ini. Berapa anggaran yang kemudian digelontorkan oleh Pak Jokowi untuk BLT, untuk bansos, untuk macam-macam instrumen itu? Artinya apa? Pak Jokowi mau tidak mau adalah melanggengkan, melembagakan kemiskinan itu untuk kepentingan ekonomi. Nah, begitu juga kalau kita lihat orang yang kemudian setuju dengan kebijakan-kebijakan Pak Jokowi, atau katakan kalau kita konversi kepada orang yang masyarakat yang milih kepada Pak Prabowo yang itu didukung oleh Pak Jokowi, itu kebanyakan mayoritas adalah pendidikannya SMP ke bawah. Iya. Nah, kalau begitu jangan-jangan ini memang dipelihara, dilanggengkan. Ya. Menurut pendapat gimana? Ya, sepakat sih. Bahkan secara lebih jauh, bansos itu diberikan bukan untuk kepentingan si penerima, tapi untuk kepentingan si pemberi yang politis, yang manipulatif, yang hegemonik lah kira-kira. Iya. Ya, ada kepentingan tertentu dan indikasinya jelas bahwa waktu pemberian bansos yang menurut skemanya itu per bulan itu menjadi dirapel jadi bulan di awal gitu ya, sebelum Pilpres itu yang saya dengar ya. Iya. Dan sejak awal sih memang ada mekanisme politisnya, unsur politis atau kepentingan politisnya bansos itu dari tahun ke tahun. Iya, ada. Sebelum Pak Jokowi ya, Pak SBY atau siapa itu. Ada, tapi tidak sevulgar ini gitu loh. Ya. Tidak sevulgar ini. Dalam kerangka besar sistem ekonomi kapitalis ini sebetulnya menjadi indikator bahwa ya kemiskinan itu dirawat. Ketergantungan masyarakat kepada negara yang kapitalis itu dirawat. Seolah-olah membantu tapi sebetulnya tidak mengarah ke sana. Seharusnya kalau memang kebijakannya adalah menyetarakan ekonomi, keadilan, kesetaraan dan seterusnya, ya justru diperangi bukan dengan cara memberikan bansos. Itu yang ideal ya. Bansos hanya diberikan ketika memang ada kelompok masyarakat tertentu yang benar-benar membutuhkan. Jadi keberhasilan untuk memerangi kemiskinan adalah salah satunya adalah menyedikitkan atau semakin sedikit menerima bansos. Itu kalau kita mau nilai secara fair ya dalam kerangka Jakarta. Iya. Sekarang bansos saja itu kan kurang lebih 500 triliun. Nah, memang Pak Jokowi vulgar, terutama kenapa kok dalam menjelang pemilu ini kan ya. Iya. Jadi ada beberapa kementerian dan lembaga itu diblokir anggarannya untuk ke bansos kan. Dan itu nilainya sekitar 50 triliun. Iya. Ya, jelas untuk kepentingan politik. Ya, ini kan kita nggak salah kemudian memang kemudian kemiskinan ini menjadi komoditas politik bagi komunitas politik. Dan saya tahu kalau kita baca itu juga adalah untuk menaikkan approval ratingnya Pak Jokowi. Makanya kemudian di dalam survei bahwa kinerja Pak Jokowi itu bagus. Tentang kinerja Pak Jokowi itu sampai 80%. Padahal itu ya sebetulnya sumbernya dari bansos-bansos. Instrumen-instrumen ini kemudian dilakukan survei. Nah, berarti memang ada motif politik tentang approval rating ini. Ya. Gimana? Ya. Yang menjadi masalah juga itu kan
beberapa elit politik itu kan mengeluarkan bansos itu kan tidak melalui proses yang seharusnya dilakukan mekanismenya itu. Iya. Nah, kebanyakan kan seolah-olah bantuan itu kan langsung dari presiden. Bahkan dengan wacana bahwa ini adalah pemberian dari Pak Jokowi. Iya, itu Nah, yang kan dilakukan Airlangga sama Zulfi. itu kan Zulfi, sangat ya. vulgar itu kan. Iya. Dan yang lebih menarik lagi, Bang, data-data penerima bansos itu tidak melewati dari Kementerian Sosial. Sosial. Sekarang sudah tidak digunakan Kemensos, jadi data Nah, sendiri. Nah, itu kan pertanyaannya kan, apakah benar itu orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan sosial atau memang hanya untuk kepentingan politik tadi, untuk mengerahkan agar itu menguntungkan salah satu paslon itu tadi, gitu kan? Nah, karena kan kejadian seperti ini selalu terjadi ketika mendekati momen pemilu, gitu. Nah, ini kan yang lebih vulgar tadi kan karena sampai memblokir beberapa anggaran dari Kementerian dan itu lembaga. tadi, kan? Nah, itu kan Itu yang diblokir kementerian apa? Hampir semua ada. Jadi kementerian itu jadi pending, diblokir. jadi itu langsung dimasukkan. Ini kan Sri Mulyani yang ngomong. Iya. Oke. Jadi menurut saya gini, Pak Jokowi ini kayaknya terobsesi dengan Robin Hood. Makanya nggak usah data, masa Robin Hood pakai data. Iya. Ketemu di jalan dikasih dong. Iya. Kan gitu ah. Di istana ada orang lewat dikasih, kan gitu. Nanti kalau ke daerah Banten, daerah Jawa Tengah yang miskin, kok ini kira-kira orangnya Ganjar, ini orangnya Anies dikasih. Kita kayak Sinterklas juga ya. Sinterklasih ya, Tapi Robin Hood. Sinterklasnya punya kepentingan. Jadi ya itu. Jadi saya pikir Pak Jokowi sebagai Robin Hood, jadi nggak usah data lah. Ya, pokoknya basi aja kan gitu. Ya, tapi ini kan persoalannya kan berkaitan dengan tata kelola negara, kan nggak bisa Iya. seperti itu. Masa Bu Risma terus diparkir kan gitu, sampai mau keluar. Nah, ini kan sudah sangat politis sekali. Iya. Ya, tapi yang perlu kita soroti dari proyek-proyek kebijakan tentang ketergantungan ini memang harus kita sikat, harus kita lawan. Memang rakyat itu butuh tentang apa itu bantuan, tapi jangan kemudian itu menjadi instrumen untuk membuat ketergantungan negara dengan rakyat, apalagi kemudian negara bersifat kapitalistik tadi ya, itu nanti justru akan menjadi instrumen apa ya, pembenaran. Seperti yang saya katakan tadi, approval rating tadi, pembenaran apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, dan itu korespondennya ya mereka itu kan repot ini. Iya. Penerima bansos gitu. Ya. Bisa sampai 100%. Ya iyalah. Kalau 80% ini masih kurang sebenarnya. Harusnya 100%. Bayangkan habis orang dikasih bansos BLT disurvei. Gimana kinerja Pak Jokowi? Bagus. Coba kalau 1 tahun lagi gak dikasih dia, waduh Pak Jokowi gak bagus ini ya. Jadi itu untuk approval rating sebetulnya. Untuk menaikkan citra Pak Jokowi ya. Di situ. Karena apa? Jadi memang ada yang salah di dalam kebijakan pembangunan negara kita. Apalagi kebijakan ini kan pada wilayah infrastruktur dan mazhab investasi kan. Iya. Ya, itu masalahnya. Mazhab investasi yang kemudian dalam bentuk infrastruktur itu akan meletakkan manusia itu akan menjadi nomor 2. Bukan utama. Ini masalahnya. Kemudian ketergantungan di situ adalah dibentuk memang. Supaya apa? Tidak terjadi satu gerakan ekstrim untuk melakukan perlawanan sejak zaman dulu. Itu kan pola kolonial. Iya toh. Kadang-kadang saya itu risih ketika melihat film-film zaman kolonial, ada kelompok bangsawan Belanda terus melihat rakyat Indonesia pribumi dikasih lempar-lempar makanan, koin makanan, roti atau permen itu. Kadang-kadang saya juga risih melihat Pak Jokowi lempar-lempar ampas. Terus Prabowo ikut-ikutan. Jangan ikutlah. Gibran juga. Ini sebetulnya mental-mental kolonial. Yes. Jadi pemimpin negeri ini melihat rakyat ini sebagai orang yang terjajah. Ini yang harus kita lawan. Gak benar itu. Rakyat itu harus diberdayakan, diperkuat untuk dibangun kedaulatannya. Bukan kemudian diberikan seperti itu dan diperlakukan seperti orang-orang yang rendah martabatnya. Gak punya martabat. Gak punya martabat. Coba sampean bayangkan dengan era kolonial dan eranya Pak Jokowi ketika memberikan kepada rakyatnya. Gak ada bedanya pada satu sisi. Seperti ya persis kolonial itu wataknya. Dan pada sisi yang lain dia lebih parah. Karena dari bangsa sendiri. Gitu kan. Kalau kolonial kan ada melihat watak-watak rasisnya kan itu sudah diingatkan Pak Karno. Kapitalisme bangsa sendiri. Tulisannya Pak Karno. Terus satu quote juga perjalanan lebih susah. Lebih susah. Yang kamu lawan adalah
bangsamu sendiri, dari masyarakatmu sendiri, kan ini repot. Ya. Nah, jadi yang memang kita di masyarakat sipil ini harus mendorong kepada kebijakan-kebijakan negara berikutnya. Bagaimana caranya program-program yang kemudian itu menciptakan ketergantungan rakyat terhadap negara itu harus diperkecil. Jangan sampai itu dipelihara. Apalagi nanti memang dipelihara untuk kepentingan politik tertentu dan kelompok tertentu. Ini berbahaya. Karena ini nanti ada watak kolonial yang selalu berkembang dalam dimensi kenegaraan kita. Mungkin itu. Terima kasih. Sama-sama.